اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وقال الشيخ المؤلف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bil adli bi ra'yatikal khassati wal ammah. Kemudian kembali kita membaca menghayati nasihat daripada Al-Habib Abdullah ibnu Alawi al-Haddad di dalam sebuah risalah beliau yang beliau namakan dengan Risalatul Mu'awwanah. Beliau mengatakan wa 'alaika bil adli bi ra'yatikal khassati wal ammah. Hendaklah engkau selalu berbuat adil terhadap rakyatmu, baik rakyat yang secara khusus maupun rakyat yang secara umum. Wa kamalil hibdi wa tafaqqudi laha, dan hendaklah kau sempurnakan menjaga dan memelihara kepada rakyatmu, betul-betul dalam mengurusi rakyat, betul-betul dalam menjaga rakyat. Fa inna Allah ta'ala sa'iluka anha, karena Allah akan menanyamu tentang rakyat itu. Allah akan menanyamu tentang penjagaan dan pemeliharaanmu terhadap rakyat tersebut. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi, maka setiap pemimpin akan ditanya daripada rakyatnya, akan ditanya tentang urusan rakyatnya. Apa yang disebut dengan rakyat? Apa yang disebut dengan yang dipimpin? Wa anni bi ra'yatikal khassah jawahiraka sabah, dan yang saya maksud, kata beliau, dengan rakyat secara khusus adalah anggota tubuhmu yang 7. Anggota badanmu yang 7, itulah rakyat yang harus engkau pimpin. Wahia, dia yang 7 itu adalah yang pertama al-lisan. Lisan itu adalah rakyatmu yang engkau harus pimpin dan harus jaga. Wasam'u, dan pendengaran, telinga. Wal basaru, penglihatanmu itu adalah rakyat. Wal batnu, perutmu adalah rakyat, harus dijaga dari barang yang haram. Wal farju, dan kemaluanmu. Wal yaddu warijlu, dan tangan dan kaki. Jadi yang 7 itulah yang disebut dengan rakyat, yang harus kita pimpin, dan nanti kita akan ditanya tanggung jawab tentang yang 7. Fa innal jawahira ra'yatun istar'akallahu iyyaha, maka sesungguhnya anggota tubuhmu yang 7 yang telah disebutkan itu, itulah rakyatmu yang Allah Ta'ala berikan kepadamu untuk dipimpin. Wa amanatan istamannaka 'alaiha, dan Allah Ta'ala berikan amanah kepadamu untuk memimpin anggota yang 7. Jadi para jamaah, ternyata kita semua ini kalau hendak dilihat, kita ini adalah pemimpin. Pertama, rakyat kita yang 7 macam. Wa 'alaika bi kaffiha an maksiyatih, maka kewajiban pian sebagai pemimpin, pian menjaga rakyat yang 7 itu daripada berbuat maksiat. Jangan sampai lisan menggibah,
telinga mendengar sesuatu hal yang haram, mata memandang yang salah, perut diisi dengan barang yang haram, kuluna batin kululah min nabata min suhtin pannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka nerakalah yang pantas untuk membakar. Kemaluan jangan salah tuju, ada yang halal, jangan yang haram menujunya. Waliat tangan, jangan sembarang mengambil ampun orang, jangan merampas ampun orang, jangan merampas harta milik orang lain, jangan merampas hak orang. Warijid, kaki jangan sembarang melangkah kepada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi wajib kepada engkau untuk memelihara rakyat yang tujuh. Wa istimaliha fi ta'atih, dan menggunakan rakyat itu semata-mata untuk berbuat taat kepada Allah. Kita gunakan lisan untuk taat, mata untuk taat, telinga untuk berbuat baik, perut diusahakan untuk berbuat baik, dan seterusnya. Fa inna Allah ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan anggota yang tujuh itu untukmu, tujuannya supaya taat kepada Allah. Jadi bukan Allah Ta'ala itu menciptakan sekedar untuk main-main, atau Allah Ta'ala menciptakan itu dengan ada tujuan. Ada tujuannya adalah untuk taat. Jadi jangan sembarangan menggunakan rakyat ini. Wahia min ajalli ni'amillahi alaik, dan perlu pian ketahui, tujuh anggota tersebut adalah sepaling besar nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada engkau. Tidak usah pian menghitung nikmat duit, tidak usah pian menghitung nikmat harta, tidak usah menghitung nikmat itu dan ini. Tujuh anggota yang Allah telah berikan kepada engkau itu nikmat yang terbesar. Kira-kira nih, ada orang umpamanya tidak punya mata, tidak punya penglihatan, kata dokter, ini bisa Pak, hamian bisa melihat, bisa memandang, tapi harus bayar sekian. Benar. Namun kira-kira adalah orang yang mau menjual matanya untuk orang lain. Ada mungkin. Biar kayak apa aja mata pian yang sipit kah, mata buka genal lah. Itu tetap nikmat Allah yang luar biasa pada pian. Ya lah, kira nikmat Allah Ta'ala yang paling ganal untuk pian. Biar mata pian putukannya yang kayak apa, tetap itu adalah nikmat Tuhan yang paling besar. Itu satu contoh mata aja. Bayangkan yang lain. Wa syukruha an tuti'ahu subhanahu wa ta'ala biha, dan bermula cara mensyukurinya nikmat tersebut adalah engkau bawa taat kepada Allah. Wa alla tu'siyahu bi syai'in minha, dan jangan engkau buat maksiat dengan anggota tersebut. Kayak itu cara mensyukurinya. Kayak apa mensyukurinya? Engkau jadikan anggota itu taat dan jangan engkau bawa untuk maksiat. Fa'in tarakta dzalika wa lam taf'alhu faqad baddalta nikmatallahi kufra. Maka jikalau engkau tidak lakukan demikian, engkau bawa anggota tersebut bermaksiat, engkau tidak mau taat dengan anggota tersebut, maka engkau telah mengganti nikmat Allah menjadi kufur nikmat. Tidak jadi syukur, tapi kufur. Walaula anna Allah sakhara hadhihi syajawarihi laka wajabbara ala ta'atika la kunta la tastati'an ta'siyallah bi syai'in minha. Jadi anggota tubuh kita ini Allah Ta'ala tundukkan. Rakyat itu kan sifatnya tunduk kepada pemimpin. Kalau kata apa ujar pemimpin, rakyat akur. Apa kata pemimpin, rakyat ikut. Maka Allah Ta'ala tundukkan anggota 67 tadi sebagai rakyat untuk pian yang ngaturnya. Terserah pian.
Tapi Allah kepingin rakyat tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi kita aja nama atur. Kalau Allah Ta'ala tidak tundukkan, tidak diserahkan kepada pian. Kalau andai kata tidak diserahkan kepada pian, Allah Ta'ala paksa anggota pian untuk berbuat taat, niscaya pian tidak akan mampu berbuat maksiat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala serahkan orang pian, ya terserah pian. Kalau pian kepingin syukur, gunakan sebaik-baiknya. Tapi kalau pian kufur, tidak pian gunakan sebaik-baiknya. Kalau andai kata Allah Ta'ala paksa anggota pian untuk berbuat taat, tidak Allah Ta'ala tundukkan untuk pian, niscaya pian tidak akan mampu untuk berbuat maksiat. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha idza aradta an ta'mala bihal maksiat. Dan setiap anggota tubuh mereka akan bertutur, mereka akan berbicara sesuai dengan lisan lidah mereka masing-masing. Tangan akan berbicara sesuai dengan bahasanya, telinga akan berbicara sesuai dengan bahasanya, mulut akan berbicara sesuai dengan bahasanya, penglihatan akan berbicara sesuai dengan bahasanya. Yang tujuh itu akan berbicara sesuai dengan bahasanya masing-masing ketika sampean ingin melakukan sebuah maksiat. Jadi ketika pian hendak melakukan maksiat, dia akan berkata-kata. Umpama hendak ngambil harta orang dengan tangan ini akan berkata-kata dengan bahasanya. Apa dia katakan? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Engkau takutlah kepada Allah, jangan engkau lakukan seperti ini. Wala tuqrihni an fi'li ma haramallahu alayya, jangan engkau paksa aku untuk memperbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi tangan ini udah teriak-teriak, jangan engkau paksa, tak ambil sandal orang, hati-hati katanya, takutlah aku kepada Allah, jangan engkau paksa aku untuk ngambil. Tapi amun masih kita paksa, fa ija asaitallaha biha, masih juga engkau paksa bermaksiat kepada Allah, tarji'u ilallahi taqul, dia kembali kepada Allah dan dia mengadu kepada Allah, qad nahaituhu ya Rabb, udah kularang wahai Tuhan, masih juga sudah kularang wahai Allah, falam yasma, namun dia tidak mau mendengar laranganku, wa ana bari'atun mimma sana. Oleh karena itu ya Allah, aku berlepas, aku tidak bertanggung jawab lagi atas yang dia lakukan. Itu jari tangan, aku ada bertanggung jawab lagi, udah kularang, udah masih dia berkata-kata seperti itu. Namun kita kadang mendengar. Nah ini mengalih ini, semuanya taruh ilmu. Jangan mendengar pian takutan, ini dia hendak maksiat, berbicara tangan, berbicara mata, berbicara telinga, takut pian. Wasaufa taqimu baina yadillahi ta'ala, dan nanti dia akan taqifu, dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota yang tujuh itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Patan kitu jawabatan antaka yuntiku, patun tiku jawarihuka, maka akan bertutur seluruh anggota-anggotamu, syahidatan laka, bersaksi untukmu, bima amilta biha min khairin, dengan apa yang kau kerjakan tentang kebaikan. Kau mengerjakan kebaikan, anggotamu akan bersaksi. Wa alaika bima amilta biha min syarrin, dan dia pun akan memberatkan kepada engkau sebagai saksi pemberat apabila engkau berbuat keburukan. Bila berbuat kebaikan, dia akan jadi saksi kebaikan. Bila berbuat keburukan, dia akan jadi saksi pemberat atasmu. Fi yaumin la maradda lahu minallah, pada hari yang tidak ditolak lagi baginya daripada Allah. Ma lakum min marja'in yauma idzin wa ma lakum min nakirin, pada saat itu engkau tidak bisa lagi berlindung. Pada saat itu engkau tidak bisa lagi mengingkari. Kalau di dunia kan kita bisa ingkar. Kalau di dunia kita berlindung, asal banyak duit, bayar sana, bayar sini, selamat.
tapi kalau di akhirat kan bisa berlindung. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak manfaat lagi harta. Karena kalau disubuk-subuk anggota tubuh kita yang berbicara. Pada hari itu tidak manfaat lagi anak. Siapa yang akan selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu rakyat secara khusus. Jadi kita ini ada tanggung jawab terhadap rakyat. Wa anni bi ra'yatikal amah, dan yang ku maksud dengan rakyat secara umum. Tadi kan beliau dua menyebutkan tugas kita memelihara rakyat kita karena kita diamanahi oleh Allah. Rakyat secara khusus adalah anggota tubuh yang 7, dan rakyat secara umum adalah man ja'alallahu laka alaihi wilayatan min waladin wa zawjatin wa mamlukin faqulu haula'i min ra'yatika. Siapa rakyat secara umum? Orang yang Allah Ta'ala jadikan untukmu, yang Allah Ta'ala jadikan untukmu ada tanggung jawab. Siapa orang itu? Anak. Siapa orang itu? Bini. Siapa orang itu? Yang pian miliki. Kalau kan ada hamba sahaya. Itu adalah orang yang dijadikan oleh Allah kepada sapian sebagai tanggung jawab pian. Itu adalah rakyat pian secara umum. Anak rakyat, bini rakyat. Fakullu haula'i, maka seluruh mereka itu min rakyatika, termasuk rakyatmu dan tanggung jawabmu. Wal wajibu alaika irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu alaihi min ta'atih. Yang wajib untukmu adalah memberikan pelajaran dan petunjuk kepada mereka, anak bini, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Cara sembahyang wajib diajarkan, cara wudu wajib diajarkan, cara mandi wajib diajarkan. Jangan anak dewasa mandi junub gak bisa. Anak dewasa niat mandi gak bisa. Kan ini yang mana? Anak bisa simut saja. Bacaan mandi junub masih tidak paham. Niat mandi masih tidak paham. Al-Fatihah belum hafal. Ya apa bisa nih? Bagaimana tugas kita sebagai pemimpin? Wa ma harrama alaihim min ma'siyatih, dan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Nah ini kita banyak khawatir. Banyak khawatir kita sebagai orang tua. Kita melihat anak kita keluar rambut yang bertutup, selawar handap, santai ya beginilah. Pacar mengambil santai aja. Apalagi gua kenang pacar koko ya. Begini ambil aja anak pikir. Ya mana urusannya ini? Ini tanggung jawab kita. Yang gaina di akhirat akan ditanya oleh Allah tentang itu. Wajar antusamihahum bitarki wajibin, hindari pian bersifat membiarkan kepada mereka dalam urusan mereka meninggalkan yang wajib. Subuh dibiarkan merandau anak. Subuh dibiarkan karena sembahyang subuh. Kenapa anak membanguni? Silin aja kada bangun ya, orang membanguni anak. Nah, ini urusannya. Au irtika bin muharramin, atau pian membiarkan dia melakukan yang haram. Wada'uhum ila ma fihi najatihim, ajaklah mereka kepada sesuatu hal yang membuat mereka selamat. Ajak ke pengajian, ajak ke majelis, supaya apa? Supaya tahu bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara puasa, bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana ini dan ini. Wa sa'adatihim wa sa'adatuhum, dan ajak olehmu kepada mereka kepada jalan keberuntungan di daril akhirat, yaitu jalan yang ada di negeri akhirat. Wa ahsin adabahum. Nah ini, dan tugas pian pulang untuk membaguskan perilaku adat mereka, membaguskan sopan santun mereka.
Jangan diajarkan sopan santun yang tidak baik. Ajarkan adab. Kalau orang dahulu luar biasa mengajarkan adab kepada anaknya, ya. Kalau di hadapan orang tua jangan liwat di hadapan. Nyala. Nah, kalau orang berbicara jangan suka menguping telinga. Kalau dipadahi jangan menyahut. Ini ada dipadahinya menyahut 2-3 kali. Ada yang wani melawan guru, ada yang wani menampar guru. Ini ngalih kok ini nih. Bila guru berbuat sedikit yang lebih keras, orang tuanya ngadu ke polisi. Akhirnya pada zaman ini orang tua disuruh jadi guru. Merasa apa ya? Orang tua disuruh jadi guru. Belum aja bingung. Apa ngajari anak? Mungkin ini akibat perbuatan kita dulu yang salah. Wala taghris fi qulubihim hubbat dunya wa syahwataha. Dan jangan kau tanamkan di hati mereka kecintaan terhadap dunia, keinginan terhadap dunia, kegemaran terhadap dunia. Kita tanamkan di hati mereka kecintaan terhadap agama. Kita tanamkan di hati mereka kecintaan terhadap akhirat. Gimana supaya mereka tuh cinta terhadap agama? Caranya kayak apa? Caranya kayak apa? Carilah cara sebaik-baiknya agar hati mereka cinta terhadap agama. Fatakunu bidzalika musian ilaih. Kalau itu pian tidak laksanakan, kalau itu pian lakukan dan tidak pian laksanakan, maka pian telah berbuat jahat terhadap mereka. Pian kalau sudah mengajari sembahyang, pian kalau sudah mengajarkan tentang itu dan ini, itu tidak pian lakukan, maka pian telah berbuat jahat terhadap mereka. Waqat warada, nah ini nangalih. Ada sebuah hadis. Dalam hadis Nabi dikatakan, anna ahlal insana yata'allaquna fi baina yadillah. Sesungguhnya manusia dan anaknya nanti selalu berpegang dengan orang tuanya di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaquluna, mereka mengatakan, ya Tuhan, nih orang bapak kami nih. Ini orang tua kami, ini bapak kami. Mereka tidak pernah mengajarkan dan memperkenalkan kepada kami tentang kewajiban terhadap Engkau, ya Allah. Kami berbuat seperti ini karena bapak kami tidak pernah mengajarkan. Kami melakukan seperti ini karena bapak kami tidak pernah memberitahukan. Oleh karena itu, wahai Allah, faqtassal lana minhu, tolong kisas, hukumlah bapak kami dahulu sebelum menghukum kami. Pian ngena menjadi masalah di akhirat. Pian ngena jadi masalah di akhirat. Oleh karena itu kan ada tuntunan agama dalam urusan memerintahkan anak itu dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun itu sudah kita ajarkan. Kita sudah suruh sembahyang, suruh puasa. Apabila umur 10 tahun dia tidak mau, maka kita disuruh untuk memukul. Jadi 7, 8, 9, 10 kita suruh 10 tahun kada mau, kita pukul. Bila lebih pada 10 pian pukul, dibalas sekian. Umur 20 nyar pian nyuruh. Oi, jangan sembahyang. Kada mau juga pian pukul, pukul. Kada pian dibalasnya. Nah, jadi ada tuntunan, ada tahapan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita ini bisa berbuat adil. Pertama, rakyat kita yang ada di dalam anggota tubuh kita yang 7 macam yang disebutkan oleh beliau tadi, itu akan ditanggungjawabkan nanti di akhirat. Adalah rakyat kita lagi yang di rumah, anak bini kita. Kalau mungkin jadi pemimpin, baginya itu tambah berluas lagi. Presiden, kalau orang itu jadi pemimpin, jadi sultan, jadi pemimpin, qattasi'u rakyatun ba'dal ibadika salatin wal ulama, maka luaslah rakyat tersebut kepada sebahagian hamba-hamba Allah seperti banyak pemimpin, sultan, dan mereka para ulama. Jadi ulama ini juga banyak. Ulama ini juga mengayuni termasuk pemimpin. Maka dalam hadis dikatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, menjadi Nabi kita, Allahumma man walla min amrin ummati syai'an faraqaba farafaqa bihim farfuq bihi.
Wa man syaqqa alaihim fasyuqqa alaihim. Ya Allah, ujar Nabi, barang siapa yang mengurusi, yang menjadi pemimpin daripada perkara umatku, dia memimpinnya dengan baik, dia memimpinnya dengan lemah lembut, maka baikkanlah orang tersebut, lemah lembutkanlah orang tersebut. Tetapi kalau andai kata dia merobek-robek, membelah-belah atas mereka, berbuat jahat terhadap mereka, maka siksalah orang tersebut. Dan dalam sebuah hadis pula dikatakan, ma min walin yamutu yauma yamut wa huwa ghasyun li ra'yatihi illa haramallahu alaihi jannah. Tidak ada satu pemimpin pun yang ketika dia mati dan pada saat dia mati dia telah menipu rakyatnya, dia telah menipu yang dipimpinnya, kecuali dia diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mencium bau surga. Macam-macam. Ya pemimpin tadi ulama lah, ya itu kan tuan guru, ada juga sultan. Sultan ini siapa ya? Pejabat. Ini kedua-duanya ini bisa menipu kepada umat. Ulama bisa menipu, hukum dikabur-kaburkan, yang halal diharamkan. Itu juga masalah pemimpin. Hati-hati, orang yang mati dan dia menipu kepada rakyatnya, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala surga. Mudah-mudahan kita berikan hidayah oleh Allah. Masalah hal pemimpin ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang amanah terhadap yang dipimpin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.